Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Hufran MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, dan serta teman-teman yang kelas PBAC yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dini Sarita Putri, NIM 2220141, kelas PBAC. Berkarya, berbakti, bermanfaat. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip etos kerja dengan tema jangan lupa hidup duniawi dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Karakteristik etos kerja sendiri dirumuskan berdasarkan konsep iman. Sebagaimana fondasi untuk terbentuknya karakteristik etos kerja dengan menggunakan prinsip dasarnya. Menurut pemahaman Qur'ani, etos kerja sendiri tidak dapat menjadi islami bila tidak dilandasi dengan iman. Karena seberhasil apapun etos kerja yang dilakukan dan seberapapun manfaatnya bagi orang banyak dalam keduniaan, tanpa landasan iman tidak akan membuahkan pahala di akhirat kelak. Akan tetapi kita juga tidak bisa 100% hanya mementingkan kehidupan di akhirat saja. Karena itu kita akan membahas tentang jangan lupa hidup duniawi dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Walaupun tidak selamanya kita hidup di dunia ini dan tujuan hidup kita adalah akhirat, kita diperintahkan untuk mencari amalan yang akan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Tetapi kehidupan kita di duniawi ini jangan sampai kita hidup di dunia ini hanya untuk mementingkan kehidupan di akhirat saja. Dengan adanya surat Al-Qasas ayat 77 ini yang menjelaskan tentang pentingnya kehidupan di dunia, kita bisa menjadikannya sebagai pedoman agar kita tidak condong terhadap salah satu di antara keduanya. Untuk mengetahui pentingnya hidup di dunia tanpa melupakan hidup di akhirat kelak, seseorang harus memahami dan mengetahui gagasan atau pengertian yang ada di Quran surat Al-Qasas ayat 77 sebagai berikut. Quran surat Al-Qasas yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala di akhirat, dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di dunia ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Menurut keterangan ayat di atas, sebagaimana nasihat untuk kita, bukan berarti kita hanya dituntut untuk beribadah, dan bukan berarti kita juga dilarang untuk memperhatikan dunia. Menurut keterangan ayat di atas, sebagaimana nasihat untuk kita, bukan berarti kita tidak diperbolehkan atau hanya dituntut untuk beribadah, dan bukan berarti
Juga kita dilarang untuk memperhatikan dunia. Berusahalah sekuat yang kamu bisa, seperti apa yang sudah diperintahkan Allah, untuk mencari harta di dunia dengan keyakinan yang kuat melalui apa yang sudah diberikan Allah kepadamu, dan dari hasil kerja kerasmu itu kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara bersedekah di jalan Allah tanpa mengurangi bagianmu dan kenikmatan di duniamu, dan teruslah berbuat baik kepada semua orang tanpa terkecuali. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, sedangkan hidup di akhirat selamanya. Tetapi bukan berarti kita condong ke kehidupan akhirat saja. Kehidupan di dunia pun selama kita masih hidup juga penting. Selain untuk mencari bekal di akhirat, kehidupan di dunia juga berpengaruh besar atas kesuksesan dan kebahagiaan kita selama di dunia. Pengertian dunia adalah tempat manusia hidup dan berkembang. Tidak hanya manusia saja, di dunia juga tempat hidup hewan, tumbuh, dan lain-lainnya. Di dalam Al-Quran sendiri, dunia disebut sebagai tempat permainan atau sendau gurauan. Dunia hanyalah sementara, karena itu umat Islam harus berada di jalan yang baik atau lurus menuju kepada Allah, tidak terlalu memikirkan dunia dan tidak terlalu memikirkan akhirat. Etos kerja dapat digunakan sebagai pedoman untuk mencapai kesuksesan dengan melakukan tujuan tertentu. Etos kerja ini sangat penting untuk umat Islam, bertujuan agar umat Islam dapat meraih kesuksesan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, manakala tidak adanya jembatan untuk ke arah itu, karena kehidupan dunia merupakan kehidupan untuk mengumpulkan bekal di akhirat manusia, terutama umat Islam. Menurut umat Islam, hidup di dunia merupakan tujuan dan impian di akhirat kelak. Kesuksesan di akhirat tersebut juga tidak terlepas dari kesuksesan di dunia melalui ibadah dan amalan sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam. Dalam tafsir Al-Marawi dijelaskan bahwasanya sesungguhnya Allah hanya akan memuliakan orang yang tidak suka berbuat kerusakan, yang akan menjauhkan mereka dari kedekatannya dengan Allah dan tidak mendapatkan cinta serta kasih sayang Allah. Yang dimaksud kerusakan di sini adalah menyangkut dari banyak hal. Di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan. Merusak fitrah kesucian manusia merupakan perbuatan yang buruk, seperti tidak menjaga tauhid yang telah diberikan Allah kepada semua insan manusia. Di dalam peringatan itu terdapat kesungkanan menerima kebenaran dan pengorbanan nilai-nilai agama. Contohnya berhura-hura, pemborosan, pencurian, pembunuhan, dan pedagang yang culas, mengurangi takaran dan timbangan, dan lain sebagainya. Penerapan dalam kehidupan kita dapat diterapkan sebagai berikut. 1. Kita tidak diperbolehkan melupakan kepentingan dunia. 2. Siapa saja boleh mempergunakan hartanya untuk menikmati dunia dengan catatan selama tidak mengurangi kepentingan di jalan Allah, dan selama hal itu tidak disalahgunakan atau melanggar larangan Allah dan melupakan perintahnya. Kesimpulannya, dunia adalah tempat hidup
dan berkembang biak. Tidak hanya manusia saja, dunia juga tempat hidup hewan, tumbuhan, dan lain-lainnya. Di dalam Al-Quran, dunia digambarkan sebagai tempat permainan dan senda gurauan semata. Sementara karena itu umat Islam harus berada di jalan yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Dilarangnya perbuatan merusak sesudah diperintahkannya berbuat baik, merupakan peringatan untuk tidak menyamakan perbuatan baik dan perbuatan buruk, karena keburukan dan perusakan berbeda dengan kebaikan. Penekanan ini sangat berguna dan penting walaupun sudah dijelaskan perintah berbuat kebaikan yang berarti larangan melakukan keburukan. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau salah dalam penutur kataan, mohon maaf. Terima kasih telah menonton video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.